Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai proyek warga negara pada mata kuliah Pendidikan Pancasila yang telah saya buat. Tapi sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Friska Orasal Sabila, NIM L201901995 dari Prodi Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, langsung aja ya. Pada proyek warga negara kali ini, kami diminta untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada dan berkembang di masyarakat yang mana itu berkaitan dengan Pancasila serta memiliki korelasi dengan prodi kami yaitu informatika. Nah, di sini ada beberapa langkah yang saya tempuh untuk menghasilkan hasil akhir dari proyek warga negara kali ini. Langsung aja. Yang pertama, tentunya saya melakukan identifikasi serta analisis permasalahan-permasalahan apa aja sih yang terjadi di masyarakat, yang kemudian setelah saya mendapatkan berbagai macam permasalahan tersebut, saya memilah dan memilih satu permasalahan yang saya jadikan topik utama dalam proyek warga negara kali ini. Dan topik yang saya ambil adalah penyebaran hoax dan penyalahgunaan teknologi yang membahayakan persatuan bangsa. Kemudian setelah saya menentukan topik tersebut, saya juga menentukan hasil akhir atau produk yang akan saya buat untuk melengkapi proyek warga negara kali ini, dan saya memilih untuk membuat animasi video. Dan setelah saya melakukan itu, langkah selanjutnya adalah saya mencari referensi dari berbagai macam referensi untuk mensupport atau mendukung argumen saya serta memudahkan saya dalam mengerjakan proyek kali ini. Dan dari referensi-referensi itu saya dapatkan dari buku, jurnal, dari media online, artikel online, serta media cetak. Dan yang tentunya dari semua ini saya mencari yang benar-benar menurut saya itu valid. Karena masa sih kita mau bahas tentang bahaya hoax tapi kita ngambilnya dari sumber yang tidak terpercaya, seperti itu. Kemudian setelah saya menentukan topik, mencari permasalahan, terus mencari referensi, langkah selanjutnya adalah saya proses pembuatan video animasi ini, yang mana dalam pembuatannya tentunya ada beberapa langkah lagi, seperti pembuatan storyboard yang mana itu menjadi skenarionya. Kemudian setelah itu saya membuat ngetek video untuk pembuatan animasi tersebut. Nah, yang terakhir adalah mengedit sedemikian rupa hingga menghasilkan proyek warga negara yang sesuai dengan harapan saya, seperti itu. Dan pada kesempatan kali ini saya juga akan menampilkan hasil dari proyek warga negara saya, yaitu video animasi yang berhubungan dengan hoax. Jadi, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian bertanya kenapa saya memilih hoax sebagai topik saya, ya karena memang hoax itu udah menjadi sesuatu yang sangat mengkhawatirkan dan meresahkan ya bun di sekitar kita, karena memang dampaknya itu benar-benar impactnya itu sangat luar biasa gitu loh. Bahkan parahnya itu bisa menyebabkan perpecahan di dalam masyarakat, perpecahan suatu bangsa gitu loh. Jadi emang saya ingin kayak kita itu lebih meningkatkan kesadaran literasi kita. Kemudian juga kita harus sadar kalau apa yang kita terima di internet itu tidak semua benar-benar valid. Jadi emang kita harus cerdas-cerdasnya sebagai pengguna dan sebagai warga masyarakat, kita harus lebih cerdas lagi. Jadi jangan hanya mau menjadi korban, jangan mudah termakan hoax, tapi kita juga harus bisa memberantas hoax itu sendiri. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa simak video animasi yang saya buat ya. Berita apaan nih? Oh my god, aku harus share berita ini ke teman-teman aku, ke semua orang, biar mereka tuh tahu. Wah, parah banget sih ini. Wah, gila. Aku harus bantu share berita ini biar viral. Apalagi kan ini pengirimnya bilang sebarkan ya. Oke, aku harus bantu nyebarin dan aku harus kasih tahu ke teman-teman.
No, 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 no. Eits, ingat ya guys, gak semua informasi atau berita yang kita dapetin dari internet itu valid loh. Bahkan ada dari beberapa yang gak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, makanya kita harus hati-hati, gak boleh asal nyebarin aja. Gimana kalau kita termasuk orang-orang yang menyebarkan hoax atau berita bohong? Wah, bukannya malah bahaya kan ya? Nah, menurut KBBI, hoax mengandung makna berita bohong atau berita yang tidak bersumber. Sedangkan menurut Silverman, hoax merupakan rangkaian informasi yang sengaja disesatkan tapi dijual sebagai kebenaran. Jadi intinya hoax itu merupakan berita bohong tapi dibuat seolah-olah itu benar dan sangat meyakinkan. Nah, dampak negatif dari penyebaran hoax itu sendiri adalah menjadi pemicu adanya keributan, kesalahpahaman, keresahan, perselisihan, ujaran kebencian, dan bahkan yang lebih parahnya lagi bisa membahayakan persatuan. Nah, gimana? Dampaknya negatif banget kan ya guys? Makanya jangan nyebarin hoax dong. Nyebarin hoax. Kiat-kiat agar kita bisa terhindar dan tidak mudah termakan hoax. Pokoknya kalian harus dengerin ya. Ini aku udah pakai mic termahal, jadi kalian harus dengerin. Canda mahal. Oke, langsung aja. Yang pertama, hati-hati dengan judul provokatif. Jadi biasanya itu ada beberapa redaksi yang mengindikasikan berita itu hoax. Misalnya ada kata-kata viralkan, sebarkan, pokoknya yang provokatif gitu deh. Itu harap hati-hati ya, tapi nggak semua kok, tapi emang lebih baik antisipasi. Kemudian yang kedua adalah cermati alamat situs. Jadi jangan hanya isi beritanya aja, tapi situsnya juga harus kita validasi. Jadi apakah situs itu terpercaya atau enggak? Oke, jangan asal baca aja. Yang ketiga adalah periksa fakta. Caranya gimana sih? Jadi kalau kita misalnya baca informasi atau berita, kita harus mencari juga informasi yang serupa tetapi dari sumber yang berbeda. Jadi nanti kita mengcompare atau membandingkan satu sama lain yang mana yang lebih valid berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada. Oke? Jadi jangan malas membaca. Kemudian yang terakhir adalah cek keaslian foto. Nah, kita itu salah satu caranya itu kalau kita baca artikel atau berita di internet, kita harus cek keaslian fotonya. Karena biasanya berita hoax itu hanya asal comot foto aja. Jadi harus diperhatiin tuh keaslian fotonya. Bisa jadi itu diambil dari sumber yang lain yang gak berhubungan sama beritanya. Tapi karena emang dia mau nyebarin hoax, jadi ya asal comot aja. Nah, mungkin cukup itu dulu ya guys yang bisa aku sampaikan dan aku bagikan ke kalian semua. Semoga kita tidak menjadi salah satu aktor atau bahkan korban dari hoax ya. Ingat, saring sebelum sharing. Dadah, sampai ketemu lagi di next video. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin cukup itu aja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf karena saya juga hanya manusia biasa, tetapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengerjakan proyek kali ini. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.